Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini 14 Oktober 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita hidup ini sementara seperti uap kata firman Tuhan. Tapi mari kita mau datang selalu pada Yesus. Sebab hidup ada sebuah anugerah. Kalau Bapak Ibu bersama saya diberikan banyak umur, bisa hidup sehat, sudah beraktivitas dari pagi sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Ini anugerah Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, sentral dalam hidup kita, supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan lagi. Minta ampun sama Tuhan kalau mungkin kemarin atau yang lalu kita berdosa kepada Tuhan, seringkali kita dikuasai oleh daging. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini berurutan Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Berarti Tuhan mau supaya kita tidak dibawa kutuk dosa, bukan menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita disebut orang benar, akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Berarti kerindu dari Tuhan, suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena Tuhan berfirman di dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan Yesus sabar buat setiap kita. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi Tuhan mau setiap kita berbalik dan bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bagi Kristus, hidupku bukan aku lagi. Hidupku kuserahkan padamu Tuhan Yesus. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Amin, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Amin, haleluya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus hidup dalam aku. Yesus Kristus berkuasa dalamku, berdaulat dalam hidupku. Ya Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam hari ini. Kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kristus hidup dalamku. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau baca firman-Mu malam hari sebelum kami berbaring tidur. Kami cinta Engkau Bapa, berkuasa dalam hidupku, supaya aku tidak dikuasai oleh daging, tidak dipimpin oleh kedagingan,
tapi dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara semua. Biar hari-hari kita masih memang hidup di dalam daging, tapi kita tidak dipenuhi oleh daging, Saudara. Ya, ini penting, ini beda. Ya, kita masih lapar makan, tapi bukan hidup itu dikuasai oleh makanan, tapi dikuasai oleh Kristus. Ya, hidup bukan untuk makan, makan memang untuk hidup. Ya, tapi jangan daging ini berkuasa. Sebab kalau daging berkuasa, sudah berseberangan dengan Tuhan, bisa kita berbuat dosa. Kalau ke daging itu egois, ya bisa menyebabkan dosa, maunya diri sendiri. Ya, itu kata firman Tuhan Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti Kristus yang berdaulat penuh. Kita minta Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Bapa berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya hidup ini yang Tuhan berikan biarpun dalam daging, tapi hidupku sentralnya bukan daging, tapi hidup kita sentralnya Tuhan Yesus. Ya, iman hanya kepada Yesus. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, iman hanya kepada Yesus. Saya mau baca Wahyu pasal 14 ya ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus ya. Itu mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita malam hari ini masih diberikan banyak umur, diberikan kesehatan. Hidup sehat bukan untuk kedagingan. Hidup sehat itu bukan untuk diri sendiri. Hidup sehat bukan untuk egois, tapi hidup sehat untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan punya rencana ilahi dalam kehidupan kita. Supaya hidup ini dari Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Lalang. Jadi bicara lalang itu orang-orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Lalang di ladang-ladang bicara dunia ini. Mari kita lanjutkan. Yang menjawab katanya, orang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Itulah Yesus Kristus. Ya, yang memberikan benih yang baik firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus. Kalau kita baca Yohanes pasal 1:14, firman Allah telah menjadi manusia. Ya, yang nanti 2 bulan lagi kita Natal, kita melaksanakan ibadah Natal. Bukti lahir Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Ia menjawab katanya, orang menaburkan benih ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak sejahat. Nah ini saya katakan tadi. Lalang orang fasik. Lalang anak adalah anak-anak yang tidak taat kepada firman Allah, jahat. Ya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuh ialah malaikat. Cobaan kita sudah hidup di dalam akhir zaman saat ini. Kalau kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, saudara, kita mau sadar. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih kalau kita sudah hidup dalam akhir zaman kita diisi dengan firman Allah. Supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi ini kita menjalankan kedatangan Tuhan. Mari kita menjalankan kedatangan Tuhan. Isi hidupmu akhir zaman ini dengan firman Tuhan. Maka seperti lalang itu dikumpulkan, dibakar dalam api. Demikian juga pada hari zaman. Ya ini jelas orang lalang jahat yang tidak ikut dalam firman Tuhan nanti akan dibakar dalam api. Ya, ayat 41 sampai 43. Dan manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan tergertak gigi. 43 yang terakhir. Dan pada waktulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari menjadikan diri kita gandum-gambun Tuhan. Benih yang baik dari Tuhan tertanam dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan.
tidak dipimpin oleh egois kita. Mari setiap kita, mari anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hiduplah dalam rendah hati, hiduplah di dalam kasih Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang berkuasa di dalam setiap langkah hidup kita. Hiduplah diselaras dengan firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih dikuasai oleh diri, cepat berubah. Minta ampun sama Tuhan. Mari kita dikuasai oleh firman Allah. Biar hidup kita dipimpin Roh Kudus, standar firman Allah. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Ini, mari hari ini kita mencari perkenanan Tuhan. Jangan mencari perkenanan manusia. Ya, semua manusia bukan juru selamat, dunia bukan juru selamat, tapi kita mencari Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus berkuasa dalam hidupku. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, kita menjadi anak kerajaan surga. Hiduplah di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan ayat 43 dikatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Mari, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di dalam daging. Jangan menjadi orang fasik. Tapi kita menjadi gandum-gandumnya Tuhan benar yang baik. Bukan menjadi lalang, tapi menjadi anak Tuhan Yesus yang disayang, mencari perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.